10 misi luar angkasa terbesar dekade ini. Hey guys, welcome to channel Bicara. Dari masa ke masa, bidang astronomi terus mengalami kemajuan berkat misi luar angkasa yang tidak pernah berhenti berjalan. Dalam satu dekade, ada banyak yang dapat terjadi dalam misi luar angkasa tersebut. Semua pencapaian kita perlahan membuka satu persatu tabir misteri alam semesta. Begitu juga dalam 10 tahun ke depan, ada banyak misi luar angkasa yang terdiri dari momen-momen bersejarah, riset benda-benda langit, bahkan kolonisasi planet lain. Penasaran apa saja misi yang akan datang? Yuk kita simak videonya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, serta tekan tombol lonceng paling atas. Oh iya, kalian tahu nggak kalau Bicara punya akun Instagram juga loh? Teman-teman bisa follow akun Bicara yaitu di bicara.co.id. Di sini kalian bisa mendapatkan informasi dan artikel-artikel singkat mengenai sains dan artikel seru lainnya. Selain itu, buat teman-teman yang suka membaca artikel sains dan artikel-artikel seru lainnya, teman-teman bisa kunjungi situs kami di bicara.co.id atau teman-teman bisa download aplikasi Bicara di Play Store. Jadi teman-teman bisa baca artikel Bicara dimanapun dan kapanpun serta tanpa harus membuka browser terlebih dahulu. Peluncuran Starlink milik SpaceX. Starlink adalah gugus satelit yang dibangun oleh perusahaan luar angkasa komersil SpaceX. Nah, kenapa gugus? Bukannya yang dinamai gugus biasanya bintang-bintang. Well, misi luar angkasa SpaceX ini juga bisa dibilang mirip, karena mereka berencana meluncurkan bukan 1, bukan 10, bukan juga 100, tetapi 30.000 satelit komunikasi ke orbit bumi. Per 7 Agustus 2020 kemarin saja, SpaceX sudah meluncurkan 597 satelit kecil yang memiliki berat di bawah 500 kg ke orbit rendah bumi. Selanjutnya, mereka akan meluncurkan 60 satelit Starlink lagi bersama penerbangan Falcon 9 dengan jadwal peluncuran sekali setiap 2 minggu sepanjang tahun 2020. Peluncuran armada satelit ini juga kemungkinan dapat bertambah hingga 42.000 satelit, di mana 12.000 diantaranya sudah disetujui pemerintah. By the way, apakah teman-teman ingin kita membahas Starlink secara mendetail? Tulis di kolom komentar ya, kalau banyak yang request akan kita buatkan videonya. Pesawat luar angkasa komersial. Bukan rahasia lagi bahwa misi-misi luar angkasa SpaceX cenderung ambisius dan malah ada yang menganggapnya ketinggian. Tidak terkecuali misinya yang membawa serombongan manusia ke luar angkasa dengan Starship Mk1. Elon Musk mengatakan dalam salah satu acara Starship tahun lalu bahwa pesawat luar angkasa ini akan membawa 100 orang penumpang dan sejumlah kargo. Dengan pesawat tersebut diharapkan penumpangnya bisa mengunjungi bulan, bahkan planet Mars. Namun dikatakan bahwa rencana peluncuran tampaknya akan sedikit mundur dari jadwal semula. Peluncuran rover baru NASA ke Mars. Tahun ini, dalam misi bernama Mars 2020, NASA mengirimkan sebuah rover ke kawah Jezero di Mars. Diluncurkan di Cape Canaveral Air Force Station, Florida, pada 30 Juli 2020 lalu, rover ini direncanakan akan mendarat di permukaan Mars pada 18 Februari 2021 mendatang. Rover bernama Perseverance ini bertujuan untuk mencari bentuk-bentuk kehidupan kuno serta mengumpulkan sampel tanah dan batuan untuk dibawa kembali ke bumi. Berbeda dengan rover yang lain yang ada, Perseverance sudah di-upgrade dengan desain roda yang lebih kuat dari sebelumnya. Nah, kalau teman-teman ingin mengetahui lebih detail mengenai rover Perseverance ini, teman-teman bisa menonton video kita yang berjudul Rover Perseverance Penjelajah Baru Mars 2020. ExoMars. ExoMars adalah sebuah program kolaborasi antara ESA dengan Roscosmos milik Rusia. Sesuai namanya, program yang diluncurkan pada waktu yang hampir bersamaan dengan misi Mars 2020 ini bertujuan untuk menemukan kehidupan di planet merah itu lewat ilmu eksobiologi. Program yang pertama diluncurkan tahun 2016, terdiri dari 2 misi yaitu Tracer Gas Orbiter atau TGO dan Schiaparelli, modul demonstrator untuk pendaratan awal, serta misi kedua yang terdiri dari rover dan sebuah platform untuk meneliti permukaan planet. Teleskop James Webb. Setelah pengerjaannya yang sempat tertunda karena situasi pandemi, misi teleskop James Webb akhirnya akan segera dimulai pada tahun 2021. Teleskop ini akan menggantikan teleskop Hubble yang sudah bertugas selama hampir 20 tahun.
Nantinya, teleskop James Webb akan dapat melihat objek yang lebih jauh dari yang bisa dilihat teleskop Hubble. Pada akhirnya diharapkan teleskop James Webb akan membantu para ilmuwan dalam meneliti asal-usul alam semesta serta formasi galaksi-galaksi lama. Rekreasi ke bulan. Kembali lagi ke misi luar angkasa SpaceX dengan Starship. Meskipun masih dalam tahap pengembangan, pesawat luar angkasa Starship ternyata sudah memiliki penumpang pertama loh. Seorang pengusaha, desainer, dan kurator seni asal Jepang, Yusaku Maezawa, akan menjadi penumpang pribadi pertama pesawat tersebut dan terbang mengitari bulan pada tahun 2023. Akan tetapi belakangan diberitakan bahwa Maezawa sedang tidak punya banyak uang, jadi belum pasti apakah Maezawa akan jadi berangkat atau tidak. Kalau kamu gimana? Mau ikutan main ke bulan? Misi Artemis. NASA mengumumkan bahwa pada tahun 2024 mereka berencana mengirim wanita pertama dan beberapa pria kembali mengunjungi bulan dengan pesawat luar angkasa Orion yang ditenagai oleh roket SLS. Misi bernama Artemis tersebut akan membawa para astronot ke lunar South Pole untuk mempelajari lebih banyak tentang ketersediaan sumber daya seperti air dan lainnya. Mereka juga berencana menguji teknologi penting yang akan berguna selama misi-misi ke Mars lainnya di masa yang akan datang. Nah, tujuan lain dari misi Artemis ini adalah untuk melihat bagaimana tubuh manusia bertahan dalam misi luar angkasa jangka panjang. Psyche. Salah satu 10 asteroid besar bernama Psyche diperkirakan akan terlihat pada tahun 2026. Menurut para ilmuwan, Psyche adalah sebuah asteroid metal raksasa yang kemungkinan merupakan inti dari sebuah planet generasi awal. Direncanakan akan diluncurkan pada Agustus tahun 2022, pesawat luar angkasa Psyche akan tiba di asteroid ini pada tahun 2026. Selama 21 bulan orbitnya, pesawat tersebut akan menggunakan peta dan mempelajari bahan asteroid tersebut dengan pencitraan multispektral, sinar gamma, spektrometer neutron, magnetometer, serta instrumen radio untuk pengukuran gravitasi. Nah, tujuan dari misi ini adalah untuk menentukan apa benar Psyche merupakan inti dari benda langit yang serupa planet atau bukan. Misi Dragonfly. Misi luar angkasa yang satu ini mungkin adalah yang paling ditunggu-tunggu. Sebuah rotor craft bernama Dragonfly akan diluncurkan pada tahun 2026 dan akan tiba sekitar tahun 2034 di Titan. Ya, betul, bulan milik Saturnus. Titan disebut mirip dengan bumi di masa-masa awalnya, sehingga diharapkan dapat memberikan petunjuk tentang bagaimana kehidupan dulu dimulai di bumi. Selama misi sepanjang 2,7 tahun tersebut, Dragonfly akan mengeksplorasi keragaman lingkungan di Titan, mulai dari bukit-bukit, pasir organik, hingga lantai kawah di mana air berbentuk cair dan bahan organik kompleks akan mendukung penelitian tentang kehidupan berusia puluhan ribu tahun. JUICE Explorer. Tahun 2022, ESA direncanakan akan mengirim sebuah probe atau robot pesawat ruang angkasa untuk menjelajahi bukan cuma satu, tetapi 3 bulan milik Jupiter, yaitu Callisto, Ganymede, dan Europa. Tentu bersama Jupiternya juga. Probe ini akan tiba setelah melewati 7 tahun perjalanan, kemudian memasuki sistem Jupiter dalam kurun waktu 4 tahun terlebih dahulu sebelum akhirnya mencapai orbit di sekitar Ganymede tahun 2033. Misi NASA menuju Mars. Misi luar angkasa yang satu ini sebetulnya ada di luar dekade ke depan, tapi tetap saja, kan tidak mungkin kita melewatkan salah satu misi yang akan jadi misi paling bersejarah dalam dunia astronomi jika misi ini benar-benar berhasil. NASA merencanakan akan mengirim manusia ke Mars sekitar tahun 2030-an. Rencana tersebut direncanakan akan memiliki 5 fase untuk traveling ke Mars. Mereka juga telah menerbitkan Transport Plan yang mencantumkan bahwa misi ini adalah upaya dalam memperluas kehadiran manusia lebih dalam menuju tata surya dengan program penerbangan ruang angkasa manusia dan robotik yang berkelanjutan. Kesimpulan,
Dalam 10 tahun ke depan, bidang astronomi kita akan mengalami banyak peristiwa, mulai dari yang bersejarah seperti pendaratan manusia di Mars, hingga peluncuran teleskop baru untuk melihat sejarah alam semesta. Nah, coba bayangkan bagaimana misteri-misteri luar angkasa sedikit demi sedikit akan terungkap. Ilmu pengetahuan kita juga akan semakin berkembang seiring dengan perkembangan misi luar angkasa. Oke guys, sepertinya video kali ini sampai di sini dulu. Semoga video ini bisa menambah pengetahuan teman-teman. Terima kasih sudah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa untuk like dan juga share videonya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.